Dunia kecerdasan buatan tidak lagi bergerak pelan, ia berlari. Dalam sepekan terakhir, 3 kabar besar datang bertubi-tubi. Dari pembaruan signifikan ChatGPT, langkah strategis Google Gemini, hingga lompatan robotika yang mengaburkan batas antara mesin dan manusia. Ini bukan sekedar berita teknologi, ini adalah tanda pergeseran kekuasaan digital global. Dan jika Anda lengah, Anda akan tertinggal. Selamat datang di laporan utama teknologi AI minggu ini. Saya akan mengajak Anda menelusuri 3 berita paling krusial yang wajib Anda pahami. Bukan besok, tapi sekarang. OpenAI kembali mengguncang ekosistem AI dengan pembaruan terbaru ChatGPT yang dirilis minggu ini. Pembaruan ini tidak hanya menyentuh sisi teknis, tetapi juga mengubah cara manusia berinteraksi dengan kecerdasan buatan secara fundamental. Poin paling mencolok adalah peningkatan kemampuan penalaran kontekstual dan memori percakapan jangka panjang. ChatGPT kini mampu mengingat preferensi pengguna, gaya bahasa, hingga tujuan jangka panjang percakapan, tentu dengan kontrol privasi yang bisa diatur. Artinya, AI ini tidak lagi sekedar menjawab, tetapi mulai memahami siapa Anda. Dari sudut pandang produktivitas, ini adalah lompatan besar. Kreator konten, programmer, peneliti, hingga pebisnis kini dapat menggunakan ChatGPT sebagai asisten digital yang konsisten, adaptif, dan semakin presisi. Dalam dunia kerja, ini berarti efisiensi meningkat drastis. Dalam dunia pendidikan, ini berarti metode belajar akan berubah selamanya. Namun, ada sisi gelap yang tidak bisa diabaikan. Dengan kemampuan memahami konteks yang lebih dalam, ChatGPT juga berpotensi menjadi alat manipulasi yang jauh lebih halus jika jatuh ke tangan yang salah. OpenAI menegaskan bahwa sistem pengaman dan kebijakan penggunaan diperketat. Deteksi penyalahgunaan, pembatasan konten sensitif, dan audit internal menjadi fokus utama pembaruan kali ini. Pesannya jelas, AI semakin kuat, dan tanggung jawab manusia harus ikut meningkat. Jika Anda mengira Google tertinggal dalam perlombaan AI, minggu ini mereka menjawab dengan sangat tegas. Google mengumumkan pembaruan besar pada Gemini, model AI andalan mereka, dengan satu kata kunci, integrasi. Gemini kini semakin dalam tertanam ke dalam produk inti Google, mulai dari Search, Gmail, Docs, hingga Android. Dalam Google Search, Gemini memungkinkan pencarian berbasis pertanyaan kompleks, bukan sekedar kata kunci. Pengguna kini bisa mengajukan pertanyaan panjang, bernuansa, dan kontekstual, dan menerima jawaban terstruktur, ringkas, serta dilengkapi sumber relevan. Di Gmail dan Google Docs, Gemini berperan sebagai asisten produktivitas aktif. Ia tidak hanya menyarankan kalimat, tetapi memahami tujuan dokumen, audiens, bahkan nada komunikasi yang diinginkan. Email bisnis, laporan formal, hingga naskah presentasi kini bisa diproduksi dalam hitungan menit. Langkah ini menunjukkan strategi Google yang sangat jelas. AI bukan fitur tambahan, melainkan fondasi baru produk mereka. Namun, ada implikasi besar yang jarang dibicarakan. Dengan Gemini yang semakin terintegrasi, Google mengumpulkan lebih banyak konteks aktivitas pengguna, dokumen, email, pencarian, dan kebiasaan digital. Isu privasi kembali menjadi sorotan. Google menegaskan bahwa data pengguna tidak digunakan untuk melatih model secara sembarangan dan kontrol transparansi ditingkatkan. Pertarungan kini semakin panas. Bukan lagi soal siapa AI paling pintar, tetapi siapa yang paling melekat dalam kehidupan sehari-hari manusia. Berita ketiga datang dari dunia robotika, dan ini mungkin yang paling mengganggu sekaligus menakjubkan. Sebuah perusahaan robotika terkemuka mengumumkan keberhasilan uji coba robot humanoid dengan sistem pembelajaran berbasis observasi dan pengalaman langsung. Robot ini tidak hanya menjalankan perintah terprogram, tetapi mampu belajar dari melihat manusia melakukan tugas tertentu, mirip cara anak kecil belajar. Dalam demonstrasi yang dirilis minggu ini, robot tersebut mampu mempelajari tugas baru hanya dengan beberapa kali observasi, merapikan meja, mengangkat objek rapuh, hingga berinteraksi sosial dasar. Tidak ada ribuan baris kode tambahan. Cukup contoh nyata. Ini adalah perubahan paradigma. Jika sebelumnya robot membutuhkan pemrograman kaku dan mahal, kini kita memasuki era robot adaptif. Dampaknya luar biasa. Mulai dari industri manufaktur, logistik, perawatan lansia, hingga rumah tangga. Namun, seperti 2 berita sebelumnya, ada pertanyaan besar yang mengintai. Kesiapan sosial dan etika. Ketika robot mampu belajar dan beradaptasi di lingkungan manusia,
siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan mereka? Bagaimana regulasi akan mengejar kecepatan inovasi ini? Dan yang paling sensitif, apa yang terjadi pada tenaga kerja manusia? Para peneliti menegaskan bahwa tujuan utama robot ini adalah kolaborasi, bukan penggantian. Namun sejarah teknologi mengajarkan satu hal, efisiensi selalu menang. Dari ChatGPT yang semakin personal, Gemini yang semakin menyatu dengan kehidupan digital, hingga robot humanoid yang belajar seperti manusia, satu benang merah mengikat semuanya. AI tidak lagi berada di masa depan. Ia sudah tiba, dan ia bergerak cepat. Minggu ini bukan sekedar rangkuman teknologi, ini adalah peringatan. Bagi individu, bisnis, dan bahkan negara. Mereka yang memahami dan beradaptasi akan memimpin. Mereka yang menolak akan menjadi penonton. Tetap bersama kami untuk laporan teknologi berikutnya. Karena di era AI, informasi bukan lagi kekuatan. Kecepatan memahami adalah segalanya.